mensyukuri atas kebaikan-Mu di pagi hari ini, Bapa. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Engkau terlalu mulia dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami beribadah di pagi hari ini. Engkau memberkati Tuhan Yesus setiap kami yang duduk diam, Tuhan. Engkau mengambil waktu untuk beribadah kepada-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah ibadah ini, Tuhan, kami berasakan akan kuasa-Mu. Bahkan firman Tuhan yang akan kami dengar, Tuhan Yesus Engkau memberkati, menjadi satu jawaban dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga pada kesempatan ini kami mendapatkan jawaban-jawaban yang pasti dari Tuhan. Kami mendapatkan kesembuhan dan jalan keluar dari Tuhan di setiap masalah yang kami hadapi akhir-akhir ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu ini, Tuhan, sebagai penyalur yang-Mu. Tuhan, sembunyikan kami di belakang salib ini supaya hamba bisa berkata-kata firman-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan mau dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Semua yang akan mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama dengan saya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat tim pemuji. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di tempat ini, ya, yang masih setia untuk bersama-sama kami para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Ya, walaupun kita agak sempit sedikit dan agak kepanasan, tetapi puji Tuhan, nikmati saja ini semuanya berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom, puji Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat kita beribadah dan selamat kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kekasih dalam Tuhan, sebentar kita akan makan sehidangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam perjamuan kudus, ya. Kalau di tempat ini semuanya sudah disiapkan untuk perjamuan kudus, ya. Maklum karena ini masih sementara peraturan pemerintah dengan adanya PPKM, ya. Maka perjamuan kudus kita adakan tidak seperti biasanya, ya, ini spesial karena hari yang Tuhan berikan pada hari ini. Dan nanti yang ada di tempat ini akan dibagikan, dan yang ada di rumah masing-masing yang sudah sempat dibagikan, ya, saudara persiapkan sebelum nanti acara perjamuan. Sementara masih khotbah, saudara sambil mempersiapkan supaya saat nanti ada aba-aba untuk kita sama-sama perjamuan, saudara tidak kelabakan, ya. Saudara sudah siap. Baik saudara yang di rumah, saudara siapkan roti perjamuan, anggur perjamuan, dan saudara ambil posisi yang terbaik untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin saudara di tempat ini. Amin saudara di rumah. Haleluya. Pada pagi hari ini merupakan satu hari berkat dalam kehidupan kita. Minggu pertama di bulan Agustus, ya. Kita sudah hampir satu bulan, ya, 1 bulan menghadapi PPKM, sehingga kita tidak bisa beribadah di gereja, kita tidak bisa ibadah di hotel, tapi di tempat inilah Tuhan sediakan tempat yang terbaik, termewah, termegah, haleluya, untuk kita nyaman memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan beri tema, yaitu akulah jalan kebenaran.
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Saudara katakan bersama-sama saya, 2, 3. Aku jalan kebenaran dan hidup. Saudaraku, siapa yang dimaksud dengan aku di sini? Tidak lain, tidak bukan adalah Yesus sendiri. Dia jalan kebenaran, dia hidup. Saudara, untuk meyakinkan kita semuanya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengundang kita semuanya membaca di dalam ayat mas kita pagi ini, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Tolong kita akan baca sama-sama ya. Kita buka Alkitab kita yang di tempat ini, yang di rumah. Kita deklarasikan pagi hari ini firman Tuhan ya. Sudah dapat semua? Katakan amin. Belum dapat ya. Bagian belakang sudah dapat? Amin. Ada ya. Yohanes pasal 14 ayat 6, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Haleluya. Kayaknya mic saya agak dikasih kecil dikit. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema, Aku jalan kebenaran dan hidup. Kita yakin ya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita sudah baca ayatnya tadi di dalam Yohanes pasal 4 ayat 6. Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam ayat 1 ya, ayat 1 sampai dengan ya, kita baca sampai dengan ayat 14. Di situ Yesus menceritakan di dalam judulnya adalah Rumah Bapa. Yesus berbicara tentang kepergiannya untuk dia kembali ke rumah Bapa, untuk kembali ke Allah Bapa, karena tugasnya sebagai seorang penebus sudah selesai. Saya akan bacakan ya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2b ya. Kalau saudara yang di rumah bisa lihat di layar saudara. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini Yesus yang berkata. Kemudian di dalam ayat 4, dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi Yesus katakan kepada murid-muridnya, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara Tuhan dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kembali di dalam ayat-ayat ini pembicaraan antara Yesus dengan murid-muridnya, dan yang menonjol di dalam ayat ini adalah Thomas ya. Tadi Tuhan sudah bilang kalau dia itu pergi menyediakan tempat, dan di mana Yesus pergi, di situ murid-muridnya juga akan ke situ. Murid-muridnya tahu jalan kemana Yesus pergi. Lalu saudara, rupanya Thomas ini penasaran. Kata Thomas kepadanya, ayat 5, Tuhan, kami tahu kemana Engkau pergi. Kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Ini Thomas yang penasaran. Thomas penasaran, ingin tahu apa sih sebenarnya maksud daripada Yesus. Maksud apa sih Yesus pergi? Kok Yesus mau pergi menyediakan tempat? Kok gimana Yesus pergi dia tahu kemana jalannya? Thomas sangat penasaran sekali dengan kata-kata Yesus ini. Kebetulan di sini ada nama Thomas
Mudah-mudahan penasaran dengan firman Tuhan supaya dia lebih mendalami lagi firman Tuhan. Ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, nah ini kata Yesus kepada Thomas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang A saja. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya tekankan di sini, saudara. Kenapa? Supaya pagi hari ini, sebelum kita menerima perjamuan, iman kita sudah kuat. Ya. Kita lebih lagi kuat, lebih lagi percaya akan firman Tuhan. Merupakan jawaban Yesus kepada Thomas di dalam ayat 6 tadi. Dan dalam jawaban ini kita mendapati penyingkapan diri Yesus. Ini jawaban Yesus ayat 6 tadi kepada Thomas. Tetapi di dalam jawaban Yesus itu kita mendapati penyingkapan diri Yesus. Kita melihat sebenarnya Yesus itu mau memperlihatkan kepada murid-muridnya, tetapi kepada Thomas yang bertanya kepada Yesus saat itu, ya. Dan ini salah satu dari 7 kali Yesus menggunakan kata akulah. Dia bilang, Thomas, kalau pakai bahasa sehari-hari ya, Thomas nih lihat, ini aku loh, ini aku yang bersama-sama dengan setiap kali bersama-sama dengan kamu. Ini Yesus, ini gurumu, kira-kira begitu. Jadi Yesus ingin benar-benar menunjukkan, memperlihatkan dirinya bahwa dialah yang disebut akulah. Di sini huruf besar, ya, akulah menunjukkan Allah sendiri. Saudara, nanti saudara bisa baca, saudara yang di rumah lihat di layar saudara, Yesus berbicara tentang aku, tentang akulah. Ya, saya akan bacakan saja bagi saudara di tempat ini, ya. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 48, saudara di rumah nanti bisa buka, bisa ulangi lagi, bisa baca, iman saudara lebih dikuatkan, ya. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 48, di situ Yesus katakan, akulah roti hidup. Ini saya tuliskan di sini ada 7 perkataan Yesus mengenai akulah. Yang kedua, Yohanes pasal 8 ayat 12, akulah terang dunia. Yesus bilang. Yohanes pasal 10 ayat 9, Yesus bilang, akulah pintu. Ya. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat 6 kita sudah baca tadi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan Yohanes pasal 15 ayat 1, akulah pokok anggur yang benar. Ya. Ini saudaraku, menyelidiki firman Tuhan itu sangat dahsyat dan luar biasa, saudaraku. Ternyata Allah kita itu sungguh Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah lain, saudaraku, di kolong langit ini seperti Allah kita. Yesus namanya. Dia satu-satunya penebus kita. Dia satu-satunya yang mengangkat semua beban hidup kita, termasuk dosa kita. Saudara, sehingga pada hari ini, pada jam dan detik ini, kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Kita akan selidiki firman Tuhan pada pagi hari ini tentang akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, menarik sekali, saudara. Yang pertama, akulah jalan. Yesus katakan, akulah jalan. Di dalam ayat ini Yesus mendeklarasikan dirinya bukan sebagai salah satu jalan, melainkan sebagai satu-satunya jalan. Saudara perhatikan, Yesus mendeklarasikan dirinya bukan sebagai salah satu jalan,
Kalau salah satu jalan itu ada banyak jalan, salah satu Yesus ada di situ. Tetapi bukan demikian. Tetapi sebagai satu-satunya jalan, Yesus adalah jalan kebenaran. Satu-satunya jalan. Yesus bukan sekedar menunjukkan jalan, tetapi Yesus adalah jalan itu sendiri. Ya. Yesus satu-satunya jalan, dan jalan itu ya Yesus. Kita mau kemana ya lewat jalan itu. Kita mau kemana aja lewat jalan itu. Kita mau menuju ke surga lewat jalan itu. Kita mau menuju ke kebahagiaan lewat jalan itu. Kita mau diberkati lewat jalan itu. Kita mau sehat, kita mau kuat, kita mau berlimpah dengan berkat. Jalannya satu, yaitu siapa? Yesus. Jadi Yesus adalah jalan satu-satunya. Yesus bukan sekedar menunjukkan jalan, Yesus adalah jalan itu sendiri. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 4 menjelaskan bahwa Yesus berbicara tentang kepergiannya kepada Bapa. Sebelum dia pergi, ada kejadian-kejadian yang terjadi di puncak pelayanan Yesus di muka bumi ini. Saudara, kita tahu apa kejadian yang selama Yesus ada di muka bumi ini, saudara? Yaitu ada yang namanya kematian. Ya, Yesus mengalami kematian, dia mengalami kebangkitan, kemudian dia mengalami kenaikan. Itu dia naik ke surga, kembali ke rumah Tuhan, kembali ke Bapaknya, yaitu Allah. Seperti yang dia ceritakan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 4 tadi. Yesus ini merupakan jalan satu-satunya, ya. Puncak pelayanan Yesus ini merupakan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan kutukan atas dosa manusia. Jadi memang Yesus punya tugas di dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Kita orang berdosa, kita ada di bawah kutuk hukum dosa. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, dia menebus dosa kita, lalu kutuk itu disingkirkan, kita menjadi orang yang diselamatkan. Amin. Ketika manusia berdosa di Taman Eden, nah sekarang saya minta seorang bacakan di dalam kitab Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 23 dan 24. Minta tolong bacakan dari tempat ini, ya, yang ada di tempat ini. Yang di rumah baca masing-masing, ya, dengan suara lantang. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 23 dan 24, bagaimana manusia saat itu jatuh ke dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Manusia diusir dari Taman Eden, dari hadapan Allah, dan tidak dapat menemukan jalannya sendiri untuk kembali kepada Bapa. Jadi sejak dosa ada di dalam dunia ini, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan dia diusir ke dari Taman Eden, saudaraku, manusia ini bisa keluar dari Taman Eden. Manusia ini keluar dari hadirat Allah, dan dia tidak bisa kembali lagi, karena di dalam ayat yang ke-24 tadi dikatakan ia menaruh manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Jadi ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden dijaga sedemikian rupa oleh Allah sehingga manusia itu tidak bisa kembali ke taman itu dan menempatinya lagi.
Tidak bisa. Karena apa? Allah sendiri yang menjaganya di sana. Jadi satu-satunya jalan di sini berarti bahwa Yesus sekali lagi Yesus menyediakan dirinya sendiri sebagai jalan untuk kembali kepada Bapa. Saudara, kita sebenarnya manusia yang berdosa. Siapa diri kita? Kita tidak bisa kembali kepada Bapa apa adanya seperti orang berdosa. Dan Allah tahu, Yesus tahu itu. Makanya saudaraku, Allah menyuruh anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus diutus ke muka bumi ini untuk menjadi penebus, menebus dosa kita semua, dan pagi hari ini menebus dosa saya dan saudara, supaya apa saudaraku? Kita dikembalikan kepada Allah. Kita dikembalikan menjadi milik Allah. Kita dikembalikan menjadi umat yang dikasihi oleh Allah. Yang tadinya kita tidak bisa jalan kepada Bapa, tetapi dengan kematian Yesus Kristus, Dia buka jalan buat kita. Kita bisa kembali kepada Bapa, menikmati hadiratnya, menikmati kuasanya, menikmati keselamatan yang Dia sudah berikan kepada kita. Makanya saudara, kita bangga. Kita bangga punya Yesus yang luar biasa. Saudaraku, saudara bisa katakan, Allah siapa yang menolong seperti Yesus? Allahnya siapa yang bisa mengangkat dosa seperti Yesus? Saudara bisa katakan, tidak ada. Saya bisa tekankan dan saya bisa jamin bahwa tidak ada Allah seperti Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Dan jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus semata. Dia jalan satu-satunya. Haleluya. Itu mengenai akulah jalan. Yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat akulah kebenaran. Ya, sangat menarik sekali. Ya, akulah kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 4 tadi, Yesus tadi mendeklarasikan tentang jalan. Yesus juga mendeklarasikan dirinya sebagai kebenaran, bukan cuma sebagai jalan untuk menuju kepada Bapa, tetapi Yesus juga mendeklarasikan Dia sebagai kebenaran. Sama seperti penekanan pada kata jalan, Yesus bukan salah satu kebenaran, tetapi Yesus itulah satu-satunya kebenaran. Jadi kalau tadi mengenai jalan, Yesus bukan salah satunya jalan, tidak, tetapi Yesus adalah jalan satu-satunya, yaitu Yesus itu sendiri. Yesus itu adalah jalan. Di dalam yang kedua adalah Yesus sebagai kebenaran. Yesus bukan salah satu dari kebenaran. Ya, kalau Yesus salah satu dari kebenaran, itu ada banyak kebenaran, dan salah satunya adalah Yesus. Tetapi Yesus tidak demikian. Yesus adalah satu-satunya kebenaran. Bilang dengan saya sama-sama, satu-satunya kebenaran. Gloria, satu-satunya kebenaran. Ya, Yesus adalah satu-satunya kebenaran. Bukan salah satu, ya, saudara perhatikan, bukan salah satu kebenaran, tetapi satu-satunya kebenaran. Cuma satu tok, tunggal, tidak ada yang lain. Kebenaran yang dibicarakan di sini bukan bersifat negatif, ya, kebenaran yang membenarkan, tetapi kebenaran yang dapat dipercayai sepenuhnya. Banyak kebenaran yang berasal dari dunia ini, tetapi belum tentu suatu kebenaran tersebut bisa dipercayai. Ya, apalagi seperti dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, saudaraku. Ada yang mengatakan, oh, obat ini yang lebih bagus untuk COVID, vitamin ini yang lebih bagus, minum jamu ini lebih bagus, minum ini, minum itu lebih bagus. Ini sepertinya kalau kita lihat, ya, kebenaran,
Tetapi saudara yang kasih Tuhan, belum tentu kebenaran itu kita bisa percaya. Saudara minum vitamin C terus, tidak makan ya, tidak minum vitamin C terus, nafsu makan tinggi, ya langsung badannya mengembang ke kanan dan ke kiri. Haleluya. Pikirannya berkat Tuhan melimpah, padahal kelebihan dosis vitamin. Ya. Jadi kebenaran yang ada di dunia itu perlu diseleksi. Haleluya. Tetapi kalau kebenarannya dari Tuhan, itu adalah iya yang amin. Kebenarannya satu-satunya, kebenaran yang bisa dipercaya sepenuhnya. Contohnya apa? Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat. Jadi obat corona, obat COVID, ya, satu-satunya obat COVID yang dipercaya sepenuhnya adalah hati yang gembira. Kenapa saya katakan saudaraku? Karena setiap orang yang terpapar COVID, saudaraku, selalu orang bilang begini, semangat, kamu harus semangat, kamu harus semangat. Jadi di situ saya bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya hati itu harus semangat, hati itu harus gembira. Ketika hati kita gembira, hati kita semangat, saudara, kita punya imun naik, dan itu bisa mengalahkan penyakit yang ada dalam diri kita. Bukan cuma COVID saja, penyakit-penyakit lain apapun itu. Saudara, kalau kita punya hati yang gembira, kita menjaga hati kita. Saudara, firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Kemudian dari dalam hati akan memancar aliran-aliran sungai kehidupan. Amin. Jadi kalau kita jaga hati, kita mengalir kehidupan. Apa artinya? Kita kuat, kita sehat, kita mampu menghadapi apapun. Di tengah-tengah pandemi kita bersyukur kita mampu menghadapi bersama-sama dengan Yesus. Kita masih beribadah di rumah, kita bersama dengan Yesus. Amin, haleluya. Kita tetap mampu, kita tetap bersemangat, kita tetap berantusias untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Pengajaran dan kehidupan Yesus seluruhnya benar tanpa salah sama sekali. Ya, tadi kebenaran yang dapat dipercayai. Kenapa? Karena kebenaran dari Yesus, yaitu pengajaran kehidupan Yesus, seluruhnya benar tanpa salah sama sekali. Antara perkataan dan perbuatannya tidak terdapat celah sedikit pun, sehingga ia dapat dipercayai sepenuhnya. Saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, saudara, sejak Yesus lahir sampai Yesus mati dan dikuburkan, tidak ada satu kesalahan atau dosa yang Yesus perbuat. Makanya dikatakan dia adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran. Haleluya. Mengapa Yesus mengklaim sebagai jalan dan kebenaran satu-satunya? Kenapa Yesus mengklaim itu, saudara? Karena memang dia benar, karena Yesus benar. Tidak ada kata sedikit pun daripadanya, sehingga dia mau mendeklarasikan. Yesus mendeklarasikan ini kepada murid-muridnya dan kepada dunia pada saat itu, karena memang dia orang benar, Allah yang benar. Tidak ada kata sedikit pun daripadanya. Dan mempercayai Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Bapa. Kalau kita percaya, kalau kita mempercayai Yesus adalah jalan satu-satunya menuju Bapa, berarti kita juga mempercayai Yesus tidak berdosa. Kita percaya Yesus tidak berdosa, saudara? Haleluya. Karena dia Allah di atas segala alam. Yesus adalah kebenaran itu. Kebenaran itu salah satunya jalan menuju Bapa. Jadi kita ada di dalam kebenaran. Kenapa kita harus ada dalam kebenaran yang sesungguhnya? Karena kita mau menuju ke Bapa, yaitu ke jalan keselamatan, yaitu menuju ke Bapa kita yang ada di surga. Jadi satu-satunya jalan yang benar menuju Bapa adalah Yesus.
Tidak ada jalan lain kecuali Yesus. Makanya di dalam penekanan saya yang pertama tadi tentang jalan, tidak ada jalan lain, yaitu Yesus. Apapun itu harus lewat Yesus. Apa? Karena di dalam Yesus ada kebenaran. Yesus orang benar, Yesus Allah yang benar. Tidak ada celah, tidak ada dosa sedikit pun yang Dia perbuat. Yang kemudian, akulah hidup. Yang pertama, Tuhan ada jalan, Tuhan kebenaran. Sekarang Tuhan ada hidup. Akulah hidup. Lawan dari kehidupan adalah kematian. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia telah mati. Dan yang telah mati tidak dapat menghidupkan dirinya sendiri. Benar saudara? Benar saudara di rumah ya? Ada orang mati, lalu dia bosan deh mati, lalu dia menghidupkan dirinya, jalan keluar dari liang kubur, lalu jalan ke rumahnya, di mana dia tinggal. Saudara, ada yang begitu? Ada cerita seperti itu? Kalau ada, itu cuma cerita dongeng. Ya, itu hoax. Tidak ada saudara. Orang yang sudah mati, ya mati. Selesai tugasnya di bumi ini. Saudaraku ya, tidak bisa menghidupkan dirinya sendiri kecuali Yesus yang menghidupkan. Yang berkuasa menghidupkan orang mati, dialah atau adalah Dia sang pemilik kehidupan. Siapa pemilik kehidupan? Itu Yesus sendiri. Kenapa Lazarus bisa keluar dari kubur dan dia hidup kembali ke rumahnya, bertemu dengan keluarganya atau saudaranya? Kenapa? Bukan Lazarus yang menghidupkan diri sendiri, bukan. Tetapi Yesus yang datang dan bersuara, "Hai Lazarus, hai Lazarus, Lazarus bangunlah." Yesus dengan suara nyaring, "Hai Lazarus, bangunlah." Maka Lazarus tuh, kalau Lazarus saat itu tidak mendengar suara Yesus, apakah dia bisa bangun dan bisa hidup? Tidak. Tetapi karena Yesus berkuasa, walaupun Lazarus sudah dikubur, sudah mati, telinganya memang sudah tidak mendengar, tetapi Allah sanggup membuat telinga Lazarus pada saat itu mendengar. Dia mendengar kata-kata Yesus dan Lazarus bangkit keluar dari kuburnya. Jadi yang punya kehidupan adalah Yesus sendiri. Yohanes pasal 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Bapa punya kehidupan, Bapa pemilik hidup, dan Bapa yang pemilik hidup itu Dia berikan juga kepada Anaknya, yaitu Yesus. Yesus juga punya otoritas untuk menghidupkan orang, untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Contohnya tadi sudah saya kasih tahu, itu Lazarus. Ya, sudah kasih Tuhan, otoritas Allah Tuhan bisa berikan kepada kita. Kita katakan apapun, kita dengan otoritas Allah, maka saudaraku, Tuhan akan mengabulkan semuanya. Yohanes pasal 14 ayat 6b, ini bagian terakhir. Tadi bagian A di dalam Yohanes pasal 14 bagian A tadi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sekarang bagian B, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah keputusan atau penegasan yang tidak boleh disepelekan. Deklarasi ini harus diresponi dengan sungguh-sungguh. Kalau Yesus sudah mendeklarasikan dirinya tentang akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup, kita anak-anak Tuhan, kita orang percaya yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, mari saudaraku, pagi hari ini kita deklarasikan bahwa janji Tuhan itu iya dan amin.
keselamatan hanya ada pada Tuhan Yesus. Kita buat, saudaraku, iman kita tumbuh pada saat ini. Saudara yang sakit di rumah, saudara yang mengalami apapun yang ada di rumah, katakan, deklarasikan saat ini, Yesus ada, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Apapun yang saudara hadapi, penyakit apapun, Tuhan sembuhkan. Tuhan ada jalan satu-satunya. Di tempat ini juga kita deklarasikan firman Tuhan pada kesempatan ini, bahwa Yesus itu adalah ajaib. Yesus adalah jalan satu-satunya, jalan kebenaran dan hidup. Kita mau hidup selalu hanya di dalam Tuhan. Mungkin tubuh kita bisa ditanam di liang lahat, tetapi roh kita kembali kepada Bapa. Roh kita hidup, selalu, dan hidup inilah yang Tuhan kehendaki. Hidup inilah yang dinamakan keselamatan kekal. Ya. Dunia ini akan dimusnahkan, saudara. Saudara mau berusaha semampu apapun untuk saudara tetap hidup di dalam dunia ini, tidak bisa. Karena suatu selain hidup kita hanya terbatas, dunia ini pun akan terbatas. Dunia ini akan dihancurkan. Dunia ini tidak kekal, tetapi hanya Yesus yang kekal. Hanya kebenaran itu yang kekal. Makanya pagi hari ini saya mau mengundang buat kita semuanya pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, yang mengikuti ibadah saat ini, mari kita deklarasikan firman Tuhan bahwa Yesus Tuhan itu adalah jalan satu-satunya, menjadi jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada Allah lain seperti Allah kita yang ada di surga. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan, karena Dia adalah kebenaran dan hidup. Amin, saudara? Sudah yakin hari ini? Iman saudara sudah kuat? Amin. Iman saudara kuat? Haleluya. Iman saudara naik? Amin. Ya, maka Yesus akan menyertai kita semuanya. Haleluya. Saudara, kita akan persiapkan diri kita untuk kita makan sehidangan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, di tempat ini saudara bisa bagikan yang di bagian belakang, yang pelayan WR, singer, pemain musik, semuanya saya undang untuk kembali ke tempat. Kita akan sama-sama dalam perjamuan kudus. Kekasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Apapun masalah saudara yang saudara hadapi, mari kita bawa kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya akan berdoa buat saudara-saudara semua di tempat ini maupun yang ada di rumah, supaya Tuhan melayakkan kita semuanya untuk kita makan sehidangan bersama dengan Tuhan. Tuhan mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, dan kita layak makan sehidangan bersamanya. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, persiapkan diri lebih lagi. Haleluya. Kita akan angkat satu persatu. Come
maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Semuanya Tuhan jamah, semuanya Tuhan berkati, semuanya Tuhan berikan sukacita dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan dan dosa kami ya Bapa, dan layakkan kami untuk kami makan sehidangan bersama-sama dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Kurana manatakan nama Yesus. Iya lama. Saudara yang kasih Tuhan, saudara pegang hosti di tangan kanan saudara. Baik yang ada tempat ini, yang ada di rumah, saya berikan kesempatan. Saudara pegang hosti atau roti perjamuan di tangan kanan saudara, ya. Jangan dulu makan, tunggu apa-apa dari saya. Saudara angkat tangan dan saudara dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anggur atau darah Tuhan yang ada di tangan saudara. Pegang tangan kanan dan kasih naik. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Dalam nama Yesus kita minum roti. Kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Aku Yesus Tuhan yang berfirman, aku punya rencana indah di dalam kehidupanmu. Walaupun masalah demi masalah engkau akan hadapi, tetapi jangan engkau melihat semuanya itu yang akan melemahkan imanmu. Tetapi dengar firman-Ku, engkau mau melihat janji-janjiku. Janji Yesus adalah iya dan amin. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat engkau berhasil. Keturunanmu akan aku berkati. Berwaspada dan berjaga-jagalah dengan kuasa kegelapan yang akan melemahkan engkau, yang akan menjatuhkan pengiringanmu kepadaku. Dengar adanya, berjaga-jaga, berwaspada. Banyaklah engkau berdoa, banyaklah engkau memuji nama Tuhan, banyaklah engkau membaca firman Tuhan, maka di situ kekuatan engkau akan dapati, dan aku memberkati hidupmu sepanjang hari. Demikianlah aku berfirman kepadamu. Kuramana katakan alamana sangkara katakan alamana
kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Engkau sudah layakkan kami untuk makan siang bersama. Siapakah diri kami Tuhan? Kami bukan siapa-siapa dan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi karena Yesuslah kami bisa kuat. Karena Yesuslah kami bisa ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami bersyukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Angkat Yesus. Kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan dan kebaikan-Mu Bapa. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan terus tertanam dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh selalu mengingat bahwa Kau satu-satunya jalan kebenaran kehidupan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu tidak sampai hanya berhenti kepada kami cuma boleh mendengarkan, tapi kami boleh menyampaikan kepada orang-orang di sekeliling kami, di sekitar kami, bahwa hanya Kaulah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan mengenal Engkau, banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kau sucikan teruskan persembahan ini sehingga layak di hadapan-Mu Bapa. Berkati setiap tangan anak-anak-Mu Tuhan yang memberikan persembahan baik secara langsung di tempat ini maupun anak-anak-Mu yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan lewat rekening gereja-Mu ini Tuhan. Engkau kembalikan berkat bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Engkau berkati pekerjaan mereka, usaha mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memberikan persembahan dengan sukacita. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di ibadah online di PSBC Ministries Pasar. Dan berikut kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan ke depan.
Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat ditransfer di nomor rekening yang tertera pada layar. Doa puasa di hari Sabtu tanggal 7 Agustus jam 1 siang melalui Zoom. Dan di Zoom akan dibagikan lewat grup WA. Mari seluruh pelayan Tuhan yang melayani hari Minggu untuk bergabung di dalam doa puasa ini. Kita akan jumpa kembali dalam ibadah raya di hari Minggu tanggal 8 Agustus jam 8 pagi secara online lewat Facebook Solution Ministries GPI. Sekian informasi hari ini, selamat menunggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, kita sedang mendengarkan pengumuman. Semua diberkati Tuhan pada hari ini, amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, berikan selamat pada pagi hari ini. Yesus, arahkan kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau, hai umatku sekalian. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah anak cucumu. Diberkatilah usaha dan mata pencaharianmu. Diberkatilah keluar dan masukmu. Dari saat ini kekal selama-lamanya sampai Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
kami sudah terima berkat Allah. Kami akan akhiri ibadah kami hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di hari Minggu yang akan datang. Haleluya. Sampai habis iya habis kan kalau orang ini kan iya Mau rekaman dulu atau mau foto dulu? minta maaf udah bisa direkam udah masuk dari mixer kabelnya nah kabelnya kayak dari jadi tadi langsung dari laptop agak pecah sedikit Foto mau kayak ini Kayak tadi waktunya ada si Bobby masuk itu suara dulu lihat senjata 16. foto foto bersama saja. Foto di mana? briefing Oh, breaking dulu. Oke, silakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu, atas karunia-Mu, atas kesempatan yang Kau berikan buat kami, sehingga kami boleh melayani Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati kami lebih lagi dalam permainan musik kami, dalam setiap pelayanan kami, apapun itu Tuhan, biarlah kami mau lebih lagi beri yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang menjaga, melindungi kami Tuhan, dan menghindarkan kami dari segala virus Tuhan, sehingga kami tetap kuat, tetap sehat, bisa beraktivitas, bisa bekerja Tuhan, dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau berkati kegiatan kami selanjutnya dalam menyimpan peralatan dan perjalanan pulang kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima sukacita dari-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih semuanya untuk pelayanan hari ini. Walaupun panas, tetap setia pakai jas. Ya, luar biasa untuk semua kekompakannya. Thank you. Kita berdoa supaya minggu depan mungkin masih PPKM, mungkin masih di tempat ini atau ada di hotel, tapi semangat kita tetap sama ya. Itu saja, puji Tuhan, dan semua berkati. Ada yang mau tambahkan? Tambah dari saya dulu ya. Kita berdoa sama-sama. Minggu depan ada AC di sini. Jangan semua taruh keluar. Kayaknya ucapan kemarin diberkati di asli. Amin. Apa tadi? Tadi apa nunya kendalanya ini? Kabel. Kabelnya kayaknya longgar, Oh, tidak terbaca. makasih kami kasih naik.
Penguat anu tuh, datang dulu. Dia iya ini kan nggak ada. Ke gini-gini aja sedikit langsung lepas. Jadi pakai mikrofon apa? Mau cari kabel baru. Mikrofon laptop sih. Iya, makanya nggak pecah. Makanya sedikit besar sedikit kan. Tapi kalau rekaman masuk. Jadi nanti Tetap di YouTube pecah. nggak bisa. Tetap pecah karena audio dari ini. Audio ininya nggak masuk. Itu pengumuman juga nggak bisa. Kalau pengumuman Ada. jelas karena kan dia langsung dari laptop suara. Yang pecah itu suara live. Yang untuk apa toh? Online toh? Yang online nggak bisa. Biasanya kan bisa juga. Apa itu? Pengumuman. Pengumuman bisa karena kan suaranya dari laptop. Ibu mungkin yang pas kita yang di sini bisa kenapa kita bisa lihat dulu kan bisa toh? Iya, itu karena tidak masuk dimaksud. Makanya tidak kelempar ke speaker. Karena dia tidak bisa masuk ke Nah, biar bikin YouTube-nya nanti Dori. Hah? Biar bikin YouTube-nya. Karena itu nih yang tunggu. Kalau ini live streaming itu nonton kurang anu, potong ki. Kalau macam-macam juga. Ini banyak orang yang tunggu YouTube-nya juga. Semoga iya ya nanti saya Diklik.